This country is controlled by military fascists who arbitrarily trample on the rights of the people. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jakarta, Mei 1998. Kota ini bukan lagi seperti ibu kota negara yang beradab. Dalam hitungan jam, jalanan berubah menjadi medan perang. Mal dibakar, toko dijarah, dan ketakutan mencekam di setiap sudut kota. Selama 32 tahun, Orde Baru terasa tak tergoyahkan, kuat, absolut. Tapi hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu di bulan Mei, kekuasaan itu runtuh seperti kartu domino. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini murni amarah rakyat karena perut yang lapar? Atau ada skenario tangan tak terlihat yang sengaja membakar Jakarta untuk memuluskan pergantian kekuasaan? Kali ini, kita akan membedah kronologi berdarah Mei 1998 dan tragedi Trisakti, sebuah sejarah kelam yang menjadi harga mati bagi kebebasan yang kita nikmati hari ini. Sebelum kita masuk ke kerusuhan, kita harus paham pemicunya. Apinya bukan berasal dari politik, tapi dari dompet rakyat. Juli 1997, krisis moneter Asia menghantam. Bayangkan teman-teman, dolar yang tadinya anteng di angka 2.500, tiba-tiba meroket gila-gilaan sampai menyentuh 16.000 di awal 1998. Inflasi meledak, harga sembako naik, pengangguran massal terjadi karena perusahaan bangkrut. Rakyat yang tadinya diam mulai lapar. Dan ketika perut rakyat lapar, logika penguasa tidak lagi didengar. Mahasiswa mulai turun ke jalan. Bukan cuma di Jakarta, tapi di Medan, Solo, Yogyakarta. Tuntutannya satu, turunkan harga. Tapi lama-kelamaan, tuntutan itu berubah menjadi lebih berani. Turunkan Soeharto. Tanggal 12 Mei 1998, Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Ribuan mahasiswa menggelar aksi damai. Catat ya, damai. Mereka bahkan membagikan bunga mawar kepada aparat keamanan sebagai simbol persahabatan. Sore hari, mahasiswa hendak kembali ke kampus, tapi tiba-tiba terdengar letusan senjata. Situasi berubah mencekam. Aparat yang seharusnya hanya menggunakan tameng dan gas air mata diduga melepaskan tembakan peluru tajam. Bukan ke udara, tapi terarah ke kerumunan mahasiswa. 4 orang pahlawan reformasi gugur hari itu. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, Hendriawan Sie. Hasil autopsi, dan ini yang kontroversial, menunjukkan proyektil peluru tajam bersarang di tubuh korban vital seperti kepala dan dada. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan penggunaan peluru tajam? Padahal Kapolri saat itu mengklaim aparat dilarang membawa peluru tajam. Kematian 4 mahasiswa ini menjadi bensin yang disiramkan ke dalam api kemarahan publik. (13 Mei pagi), jenazah para pahlawan reformasi dimakamkan. Suasana Jakarta tegang. Mulai dari tanggal 13 hingga 15 Mei, kerusuhan meledak serentak di berbagai titik Jakarta.
Dan disinilah letak kontroversi terbesarnya. Banyak saksi mata dan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF menyebutkan adanya pola yang sistematis. Ada laporan tentang kelompok orang tak dikenal, berbadan tegap, berambut cepak, yang datang menggunakan truk, memprovokasi massa, membakar ban, lalu menghilang. Setelah massa terpancing dan ikut menjarah, barulah kerusuhan membesar. Target utamanya adalah sentra ekonomi, dan sayangnya, sentimen rasial dimainkan. Warga etnis Tionghoa menjadi sasaran utama kekerasan. Toko mereka dijarah, rumah dibakar, dan terjadi kekerasan seksual yang sangat mengerikan terhadap perempuan etnis Tionghoa. Ini adalah noda hitam kemanusiaan yang tidak boleh kita lupakan. Tragedi Mall Klender, dulu Yogya Plaza, menjadi salah satu yang memilukan. Ratusan penjarah terjebak di dalam gedung yang sengaja dibakar, tewas terpanggang. Jakarta lumpuh total. Di mana Presiden Soeharto saat Jakarta terbakar? Beliau sedang di Kairo, Mesir, menghadiri KTT G15. Ia segera pulang pada 15 Mei. Tapi Jakarta sudah tidak sama. Gedung DPR MPR bukan lagi milik Dewan, tapi lautan jaket alma mater. Mahasiswa menduduki atap gedung parlemen. Harmoko, orang kepercayaan Soeharto, bahkan meminta presiden mundur. Soeharto mencoba bertahan. Ia mengundang tokoh-tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid, Cak Nur, dan Gus Dur untuk membentuk komite reformasi. Tapi mereka menolak. 14 menteri bidang Equine juga mundur serentak. Soeharto sendirian. Kamis, 21 Mei 1998, pukul 9 pagi, di Credential Room Istana Merdeka, Soeharto dengan suara datar yang khas mengucapkan kalimat bersejarah itu. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Detik itu juga, 32 tahun kekuasaan Orde Baru tamat. B.J. Habibie disumpah menjadi presiden, dan Indonesia memasuki era baru, reformasi. Reformasi sudah berjalan lebih dari 2 dekade. Tapi, luka Mei 98 belum sepenuhnya kering, karena masih banyak misteri yang belum terjawab. Siapa penembak Trisakti? Polisi berpangkat rendah memang sudah diadili, tapi siapa aktor intelektual yang memberi komando? Siapa provokator kerusuhan? Laporan TGPF mengindikasikan adanya keterlibatan unsur militer dalam pembiaran atau provokasi kerusuhan, mungkin sebagai bagian dari konflik internal elit militer saat itu. Apakah ini cara untuk mendiskreditkan posisi Panglima ABRI Wiranto? Atau ada motif lain? Sampai hari ini, keluarga korban Trisakti masih berdiri di depan istana setiap hari Kamis, aksi Kamisan, menuntut keadilan yang tak kunjung datang. Teman-teman, sejarah Mei 1998 mengajarkan kita bahwa stabilitas ekonomi dan politik itu rapuh. Demokrasi yang kita nikmati hari ini, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dibayar tunai dengan darah Elang, Royan, Heri, Hendriawan, dan ribuan korban kerusuhan lainnya.
Tugas kita sekarang bukan untuk saling membenci karena masa lalu, tapi merawat ingatan agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi. Menurut kalian, apakah kasus 98 ini akan pernah terungkap tuntas atau akan selamanya jadi misteri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini agar sejarah tidak dilupakan, dan subscribe untuk pembahasan sejarah kontroversial lainnya.